Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang determinan. Nah, determinan adalah nilai skalar yang bisa dihitung dari unsur matriks persegi atau bujur sangkar. Nah, di sini determinan dinotasikan seperti ini. Jadi determinan untuk matriks A sama dengan nilai absolut dari matriks A. Nah, matriks singular memiliki determinan sama dengan 0. Sedangkan untuk matriks non-singular, determinannya tidak sama dengan 0. Untuk determinan orde 2. Nah, orde 2 berarti untuk matriks 2 kali 2. Nah, misal matriks A adalah matriks berorde 2. Determinan dari matriks A determinan A sama dengan nilai absolut A. Di sini ada matriks A, A11, A12, A21, dan A22. Nah, bagaimana cara menghitung determinan dari matriks A ini? Ini caranya adalah A11 dikali dengan, jadi A11 dikali dengan A22. Setelah itu dikurang dengan A21 dikali A12 atau A12 dikali A21. Jadi begitu cara menghitung determinan dari suatu matriks. Jadi misal untuk matriks berordo 3, 11, A12, A13. Nah, di sini ada A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, cara menghitung determinannya adalah sini A11 dikali A22 dikali A33 ditambah dengan A12 dikali A23. Di sini yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Ini namanya metode Sarus. Di sini A11, A21, A31. Nah, yang tadi A11 kali A22 kali A33 ditambah dengan A12 dikali A23 dikali dengan A31. Selanjutnya ditambah lagi dengan ini juga dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, A12, A22 dan A32. Maaf jika tidak terlalu jelas. Jadi ini tadi A11 dikali A11 kali A22 kali A33 ditambah dengan A12 ditambah A23 ditambah A31 ditambah lagi dengan A13 tambah A3 dikali A31 dikali A33. Nah, selanjutnya dikurang dengan A31 dikurang dengan ini A31 atau A13 kali A22 kali A31. Jadi A31
dikurang A2 dikali A22 dikali A31. Dikurang lagi dengan A11 dikali A23 dikali A32. Dikurang lagi dengan A12 kali A21 dikali A33. Jadi begitu cara menghitung determinan. Nah, untuk determinan orde 2 perhitungannya seperti ini. Nah, kita lihat contohnya di sini. Untuk matriks A 2, negatif 5, negatif 3, 9. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi caranya adalah caranya adalah 2 kali 9 dikurangi dengan negatif 5 kali 3. Itu cara menghitung determinan orde 2. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya di sini. Untuk matriks A 2 kali 9 dikurang dengan negatif 5 dikali negatif 3. Hasilnya adalah 3. Jadi ini determinan dari matriks A. Oke, selanjutnya determinan orde 3. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk determinan orde 3, kita bisa menggunakan metode Sarus. Jadi caranya yang pertama adalah untuk baris kedua, untuk kolom 1 dan kolom 2, ini kolom 1 dan kolom 2, kita pindahkan ke sini. Jadi ada A11, A12, A21, A22, A31 dan A32. Kita letakkan di sini, di luar matriks. Jadi ini fungsinya adalah sebagai alat bantu untuk perhitungan. Nah, jadi yang pertama ini kita kalikan A11 A. Jadi sebelumnya kita perlu ingat bahwa untuk jika serong ke kanan berarti itu positif, dan ketika serong ke kiri berarti negatif atau dikurangkan. Jadi yang pertama adalah A11 dikali dengan A22 dikali dengan A33. Jadi ini. Nah, ditambah dengan A12 kali A23 kali A31. Nah, selanjutnya ditambah lagi dengan A13, A21, A32. Karena semuanya serong ke kanan berarti ini tandanya positif. Nah, selanjutnya ini berarti ini sudah semua ya, sampai kolom ketiga. Selanjutnya serong ke kiri, berarti A13 dikali A22 dikali A31. Nah, karena ini serong ke kiri berarti ini tandanya adalah negatif. Nah, selanjutnya A11 kali A23 dikali A32. Nah, selanjutnya A33 dikali A21 dikali A12. Jadi semua simbolnya negatif karena serong ke kiri. Nah, setelah itu
dijumlahkan. Jadi semuanya dijumlahkan. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada matriks A. Jadi cara pertama tadi, matriks A kolom 1 dan kolom 2-nya dipindahkan ke kanan. Bukan dipindahkan, tapi di-copy ke kanan. Nah, berarti di sini negatif 2, negatif 1, dan 2. Oh, sorry. Dan 2. Sekarang kolom 2 berarti 3, 1, 0. Nah, cara yang pertama adalah ini negatif 2 dikali dengan 1 dikali dengan negatif 1. Simbolnya positif karena serong ke kanan. Nah, berarti yang ini ya. Ini, terus ini, terus ini, serong ke kanan. Selanjutnya serong ke kiri. Nah, ini serong ke kiri. Nah, oke, tadi sudah negatif 2 kali 1 kali negatif 1. Selanjutnya 3 kali 3 kali 2. Tandanya positif. Selanjutnya negatif 3 dikali negatif 1 dikali 0. Tandanya juga positif. Nah, selanjutnya serong ke kiri. Berarti negatif 3, kata bentar ya. Oke, negatif 3 dikali 1 dikali 2 di ini. Oke, atau bisa sebaliknya. Selanjutnya 0 dikali 3 dikali 2. Selanjutnya negatif 1 kali negatif 1 dikali 3. Nah, tandanya semua negatif karena serong ke kiri. Oke. Selanjutnya kita jumlahkan dan diperoleh hasilnya adalah, ini kita jumlahkan, maka diperoleh hasilnya adalah 23. Untuk determinan A nilainya adalah 23. Oke. Sifat-sifat determinan. Nah, misalnya di sini ada matriks A. Matriks A ini adalah matriks bujur sangkar. Jika A memiliki satu baris 0 atau kolom 0, maka determinan A sama dengan 0. Jadi, jika ada satu baris 0 atau kolom 0, maka pasti determinan A-nya itu sama dengan 0. Dan determinan A sama dengan determinan A transpos. Oke. Jadi kalau ada satu baris 0, misalnya orde 2. Jadi salah satu barisnya itu 0. Di sini 0 dan 0. Di sini 1 atau di sini nilainya adalah 2 misalnya. Nah, pasti determinan A-nya itu sama dengan 0. Dan determinan A sama dengan determinan dari A transpos. Maksudnya di sini adalah jika ini kita transpos, maka determinan dari ini sama dengan determinan dari hasil transposnya. Itu. Yang kedua adalah
Jika A adalah matriks segitiga n kali n, yaitu matriks segitiga atas atau segitiga bawah, atau matriks diagonal. Jadi matriks segitiga bisa matriks segitiga atas atau segitiga bawah, atau dia adalah matriks diagonal, maka determinan A itu adalah perkalian dari elemen-elemen pada diagonal utamanya. Jadi misal di sini ada matriks A11, A12, A12, maksudnya di sini misal di sini. Nah, misal di sini ada matriks diagonal. Kita ambil contoh yang diagonal ya. Si 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, maka determinannya itu adalah perkalian dari elemen-elemen pada diagonal utamanya, yaitu perkalian dari ini di diagonal utamanya. Kenapa demikian? Karena ada nilai 0. Ada nilai 0 di sini. Apapun yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya sama dengan 0. Oke. Itu sifat yang kedua. Selanjutnya, sifat berikutnya adalah jika matriks A adalah matriks bujur sangkar, maka jika matriks B adalah matriks yang dihasilkan dari perkalian suatu baris atau kolom dengan skalar K, maka determinan dari matriks B ini sama dengan K kali determinan matriks A. Oke. Selanjutnya, jika B adalah matriks yang dihasilkan dari pertukaran dua baris atau kolom dari matriks A, maka determinan matriks B sama dengan negatif kali determinan A. Nanti ini adalah negatif. Jika B adalah matriks yang dihasilkan ketika suatu baris, jadi satu baris dari matriks B ditambahkan dengan kelipatan baris lain, atau suatu kolom ditambahkan dengan kelipatan kolom lain dari matriks A, maka determinan matriks B sama dengan determinan matriks A. Oke, sebentar kita lihat contohnya. Oke, sekarang di sini kita lihat untuk yang pertama. Tadi pernyataannya adalah matriks yang dihasilkan dari perkalian suatu baris. Jadi perkalian suatu baris atau kolom dengan skalar yang tidak sama dengan 0, maka determinan B sama dengan K kali determinan A. Oke, jadi misal di sini adalah matriks B. Sedangkan di sini adalah matriks A. Nah, jika matriks B di sini adalah salah satu barisnya adalah perkalian dari matriks A, baris matriks A dengan nilai skalar, maka
determinannya sama dengan K kali determinan matriks A. Nah, untuk pernyataan kedua yang tadi, untuk pernyataan 2, jika B adalah matriks yang dihasilkan dari pertukaran dua baris atau kolom dari matriks A. Jadi misal di sini ini adalah matriks A. Ini matriks B. Matriks B di sini adalah pertukaran dari dua baris atau dua kolom. Untuk contoh di sini adalah pertukaran antara baris kedua dengan baris ketiga. Nah, jadi pertukaran baris kedua dengan baris ketiga. Maka determinannya adalah negatif matriks A. Negatif determinan dari matriks A. Oke. Nah, untuk pernyataan ketiga, jadi pernyataan ketiga yang tadi adalah jika matriks B adalah matriks yang dihasilkan ketika suatu baris, jadi suatu baris ditambahkan dengan kelipatan baris lain atau suatu kolom ditambah dengan kelipatan kolom lain dari matriks A. Nah, ini misal ini matriks A, ini matriks B. Matriks B di sini salah satu barisnya adalah ditambahkan dengan kelipatan baris ketiga. Di contoh ini adalah kelipatan baris ketiga. Jadi A11 ditambah dengan K kali A31. A12 ditambah dengan K kali A32. A13 ditambah dengan K kali A33. Maka determinan untuk matriks B ini sama dengan determinan dari matriks A. Oke. Selanjutnya, sifat-sifat determinan yang lain. Misal, E adalah matriks elementer dengan ordo n kali n. Nah, jika E dihasilkan dari suatu baris IN, I di sini adalah matriks identitas, dikali K, maka determinan E sama dengan K. Oke. Jadi misal sebentar kita lihat contohnya. Nah, yang kedua, jika E dihasilkan dari pertukaran dua baris pada IN atau matriks identitas, maka determinan E sama dengan negatif 1. Jadi kita tukarkan dua baris, misal kita tukarkan baris kedua dengan baris ketiga, maka determinannya sebentar kita akan memperoleh determinannya itu adalah negatif 1. Oke, selanjutnya, jika E dihasilkan dari suatu matriks ditambah kelipatan baris lain di IN atau matriks identitas, maka determinan E sama dengan 1. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Nah, tadi dikatakan bahwa jika E dihasilkan, jadi ini matriks E. Matriks E ini dihasilkan dari suatu baris matriks I. Jadi ada matriks I, salah satu barisnya dikalikan dengan nilai skalar. Nah, dalam hal ini nilai skalarnya adalah 2. Maka determinan dari matriks ini bernilai 2. Jadi maksudnya seperti ini. Ini adalah matriks identitas. Matriks identitas. Jadi diagonalnya itu bernilai 1. Nah, salah satu barisnya ini dikali dengan 2. Jadi misal yang dikali 2 itu adalah untuk baris 3. Jadi baris 3 saja yang dikali 2.
Maka hasilnya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0. Sekarang ini baris 3-nya semua dikalikan dengan 2. Berarti nilainya adalah 2 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 2 kali 1, 2. Maka ini adalah matriks E. Sama. Jadi nilai skalarnya adalah 2. Nah, ketika kita akan mencari determinannya, berarti ini dulu kita kalikan. 1 kali 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Ditambah 0 kali 0, apapun yang dikalikan 0, maka hasilnya 0. Ini juga pasti 0. Ini 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Maka determinannya sama dengan 2. Sama dengan nilai skalarnya. Oke, selanjutnya jika matriks E dihasilkan dari pertukaran 2 baris pada matriks identitas. Oke, pertukaran 2 baris pada matriks identitas. Berarti ini adalah matriks identitas. Kita tukarkan antara baris kedua dengan ini sebenarnya adalah baris kedua. Baris kedua dengan baris ketiga. Jadi kita tukarkan antara baris kedua dengan baris ketiga. Oke. Nah, maka akan diperoleh nilai determinannya adalah negatif 1. 1 kali 0 kali 0, 0 kali 1 kali 0, karena ini pindah ke sebelah kanan, kolom 2 juga pindah ke sebelah kanan. 0 kali 0 kali 1, selanjutnya 0 kali 0 dikurang 0 kali 0 kali 0, dikurang 1 kali 1 kali 1, maka menghasilkan negatif 1. Oke, selanjutnya adalah jika matriks elementer ini dihasilkan dari misalnya ditambah kelipatan baris lain dari matriks identitas. Nah, misal ini 1, terus ini ditambah dengan ini 1 tambah 2 kali 0 hasilnya 1. Ini ini yang ditambah ini adalah baris kedua. Nah, berarti 1 ditambah 2 kali 0, karena kan kelipatan berarti 2 kali 0, 1. 0 ditambah 2 kali 1 hasilnya 2. 0 ditambah 2 kali 0 hasilnya 1, hasilnya 0. Maka determinannya adalah 1. Kenapa 1? Karena di sini 1 kali 1 kali 1, terus 2 kali 0 berarti 0. 0 kali berarti 0. Maka determinannya adalah 1. Oke, selanjutnya jika A dan B adalah matriks bujur sangkar dengan ukuran yang sama, maka determinan A kali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Jadi bisa matriksnya dulu yang dikalikan A kali B, setelah itu kita cari determinannya, atau bisa juga kita cari determinan matriks A, selanjutnya kita cari determinan untuk matriks B. Tapi perlu di garis bawahi di sini, ini digunakan untuk matriks bujur sangkar yang ukurannya itu
sama. Nah, oke, selanjutnya jika A invertible atau inverse dari matriks A, maka determinannya adalah, nah ini determinan dari inverse matriks A, maka nilai determinannya adalah 1 per determinan matriks A. Oke. Selanjutnya minor. Nah, jadi sini ada juga yang namanya minor. Nah, misalkan ada matriks A n kali n, maka minor untuk unsur A baris I kolom J adalah determinan, sini saya highlight ya, adalah determinan yang berasal dari determinan orde ke n. Jadi determinan semuanya, determinan orde ke n dikurangi dengan baris ke I, dikurangi dengan baris ke I dan kolom ke J. Nah, untuk minor biasa disimbolkan dengan MIJ. Oke, kita lihat contohnya. Tadi contoh minor dari elemen A11. Jadi A11 berarti baris 1 kolom 1. Nah, karena di sini minor dari A11, maka misal untuk matriks A 3 kali 3. Nah, kita akan mencari minor dari A11. Maka caranya adalah ini kita tutup. Baris pertama kita tutup, baris kedua juga kita tutup. Jadi determinan yang kita hitung cuma untuk baris cuma dari sini. Jadi semuanya kecuali baris pertama dan kolom pertama. Nah, kalau misalnya kita mencari minor. Nah, jadi sekarang kita lihat untuk yang 4 kali 4. Nah, sama, kita akan mencari minor 11, A11. Nah, berarti kita abaikan untuk baris pertama dan kolom pertama. Jadi yang dihitung itu selain baris pertama dan kolom pertama. Kita cuma hitung determinan dari ini. Oke. Nah, selanjutnya jika pertanyaannya adalah minor, misal di sini adalah M 2, 3, maka yang diabaikan itu adalah, yang ditutup itu adalah baris kedua dan kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga. Berarti yang dicari determinannya itu adalah, maka akan menjadi matriks 3 kali 3. Berarti A11, A12, A14, A31, A32, A34, A41, A42, dan A44. Jadi seperti itu untuk minor. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini untuk minor 11, berarti kita hilangkan baris pertama dan kolom pertama. Ini minor-minor dari matriks A 3 kali 3. Minor 12.
kita hilangkan baris pertama, kolom kedua. Berarti yang tidak ada itu A11, A12, A13, dan A22 dan A23 tidak ada. Oke. Selanjutnya M13 berarti kita hilangkan baris pertama dan kolom ketiga. M21 kita hilangkan baris kedua dan kolom pertama. M22 kita hilangkan baris kedua, kolom kedua. M23 kita hilangkan baris kedua dan kolom ketiga. M31 kita hilangkan baris ketiga dan kolom pertama. M32 kita hilangkan baris ketiga dan kolom kedua. M33 kita hilangkan baris ketiga dan kolom ketiga. Itu minor-minor dari matriks A 3 kali 3. Nah, tadi kita sudah belajar tentang minor. Sekarang kofaktor. Misalkan untuk matriks A n kali n, kofaktor dari baris ke I dan kolom ke J dituliskan dengan notasi CIJ. Kalau ditulis CIJ berarti kofaktor dari baris ke I dan kolom ke J. Ini notasinya. Negatif 1 pangkat I tambah J minor dikali minor IJ. Oke, ini untuk menentukan apakah negatif atau positif. Sekarang kofaktor dari elemen A23. A23. Ini kofaktornya sama dengan negatif 1 pangkat 2 tambah 3 berarti pangkat 5 kali minor 23. Jadi kita hilangkan baris kedua dan kolom ketiga, maka akan menjadi negatif M23. Oke. Teorema Laplace. Determinan dari suatu matriks sama dengan jumlah perkalian elemen-elemen dari sembarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya. Ini teorema Laplace. Oke. Teorema Laplace disimbolkan dengan D. Nah, kita langsung lihat contohnya. Untuk matriks A, matriks 3 kali 3. Determinan matriks A dengan metode ekspansi kofaktor baris pertama. Jadi kita akan mencari determinan untuk matriks A dengan metode ini. Nah, caranya adalah jadi A11 dikali C11 ditambah A12, C12 ditambah A13 kali C13. Nah, C11 di sini berarti kita akan mencari nilai C11. Bagaimana tadi rumus C11? Jadi C11 sama dengan negatif 1 pangkat 1 tambah 1 minor 1. Nah, di sini 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti hasilnya adalah positif.
B minor 11. Selanjutnya C12. Di sini kenapa negatif? Karena C12 sama dengan negatif 1 pangkat 1 tambah 2 minor 1, 2. Maka di sini hasilnya adalah negatif M1, 2. Nah, karena di sini negatif 1, sini negatif 1 pangkat 3. Oke. Oke, pada slide sebelumnya di sini pada slide sebelumnya tadi kita mencari determinan matriks A dengan metode ekspansi kofaktor baris pertama. Sekarang ekspansi kofaktor dengan baris kedua. Nah, di sini berarti kita menggunakan baris kedua, A21, A22 dan A23. Nah, oke. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita cari kofaktor dari C21, 22 dan 23. Selanjutnya untuk dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor kolom pertama. Berarti kita menggunakan A11, A21 dan 31. Oke. A11, A21 dan A31. Caranya sama seperti ekspansi kofaktor pada kolom pertama tadi. Kita cari nilai kofaktornya. Oke. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa melalui grup WhatsApp kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.